Halo teman-teman, sama gua Terry. Gua ada di Hyundai Margonda Depok. Di sini gua akan coba jelasin tentang Smart Sense atau Advanced Driving Assistance System atau disingkat dengan ADAS. Ini terkait dengan sensor-sensor yang ada di Hyundai kereta. Nah, untuk sistem ADAS ini gue bagi dua, yaitu pertama Smart Sense, sensor cerdas. Lalu kedua adalah Advance untuk safety dan security. Itu nanti bagiannya gue coba di lain waktu, karena itu terkait ya dua hal yang sedikit berbeda lah ya. Ada yang aktif, ada yang pasif. Oke, pertama nih untuk fitur ADAS yang pertama yang ada di kereta itu adalah FCA, Forward Collision Avoidance Assist. Forward Collision Avoidance Assist itu cuma ada di kereta tipe yang prime, yang warna merah di belakang tuh itu tipe prime, yang warna biru itu tipe trend. Nah, FCA ini adalah sensor peringatan resiko benturan dari arah depan. Maksudnya kalau kita lagi berjalan nih, ada resiko benturan, misalkan orang mendadak menyeberang di depan kita, entah itu orang ataupun sepeda motor, binatang sekalipun, atau kendaraan di depan kita berhenti mendadak, pengerem mendadak atau ngerem perlahan gitu. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, maka sistem akan mengasih peringatan di dashboard kita. Kalau misalkan kita masih belum kasih tindakan pengereman, sedangkan resiko benturan itu akan terjadi sekitar jarak 1-1,5 meter, itu dia akan membantu pengereman, otomatis ngerem sendiri. Oke, itu untuk FCA. Nah, yang kedua itu ada BCA, Blind Spot Collision Avoidance Assist. Blind Spot Collision itu kita kalau terkait dengan yang dari belakang ya, kalau misalkan kita dari spion ada posisi yang kita nggak bisa lihat gitu, nah itu dibantu sama sensor si BCA ini, Blind Spot Collision Assist ini. Biasanya itu dari belakang, misalkan kita mau berbelok, kemarin kejadian sendiri sih lagi coba test drive, itu dari posisi 0 km/jam mau jalan ngambil ke kanan, ketika digas mau jalan ternyata si mobil ngerem sendiri. Begitu dilihat ternyata ada motor yang lewat. Nah, itu fungsinya. Jadi si blind spot ini kalau kita nggak bisa lihat dari kaca spion, dari monitor kamera belakang, tapi dia ada sesuatu yang akan berbentur sama kita, itu akan ada peringatan pertama. Kedua, kalau kita nggak ngerem juga, dia akan ngerem sendiri. Nah, itu BCA, dan ini ada di tipe prime dan tipe style. Dua tipe itu aja. Untuk tipe trend tidak ada, apalagi yang aktif. Yang ketiga ada LKA dan LFA, Lane Keeping Assist dan Lane Following Assist. Nah, Lane Keeping Assist itu fungsinya adalah sensor akan melihat garis marka jalan. Ketika garis marka jalan sudah tersensor, maka nanti di klaster depan nih kita akan terlihat dia akan berwarna biru, hijau, maksudnya hijau. Maka itu akan berarti aktif. Nah, ketika sudah aktif itu, maka si LKA, Lane Keeping Assist itu membuat si kendaraan ini tetap ada di tengah jalur. Kalau misalkan kita meleng, melihat handphone atau meleng gitu ya, terus si setirnya kita nggak sengaja mau keluar dari jalur, dia akan merubah jalur sendiri, bikin si mobil ke tengah lagi. Jadi agak berat nih kalau kita paksain. Kalau kita paksain pun dia sebenarnya bisa, tapi itu beresiko ya. Takutnya memang ada kendaraan lain atau gimana. Nah, itu akan membuat si mobil merubah jalur sendiri sampai ke tengah si marka jalan sendiri. Kalau kita mau berbelok, maka kita harus kasih lampu sen dulu. Ketika lampu sen aktif, maka Lane Keeping Assist ini akan non-aktif. Jadi kita nggak akan ada kayak mobil ketahan, setir ketahan maksudnya. Jadi kalau kita gunakan si lampu sen aktif, jadi biasa aja. Nah, yang kedua adalah Lane Following Assist. Lane Following Assist ini membuat mobil kita itu ngikutin marka jalan nih. Marka jalan agak berbelok sedikit nih, biasa di tol tuh, si setir ini bisa ngikutin, dia akan belok sendiri dengan syarat
ini memang nggak boleh dilepas dari setir. Walaupun kita nggak belokin, dia belok sendiri. Dengan syarat memang nggak terlalu tajam ya belokannya ya. Kalau belokan terlalu tajam dia nggak bisa. Kalau cuma sedikit, berapa ratus gitu, dia masih bisa ikutin. Dan si tangan ini kalau kita lepas pun dia tetap akan berbelok. Tapi dalam waktu 10 detik dia ada warning supaya tangan kita tetap di setir. Kalau kita nggak megang setir juga, 10 detik kemudian warningnya akan lebih akan lebih keras lagi untuk kasih tahu kita supaya kita tetap tangannya di setir. Yang berikutnya yang keempat adalah DAW, Driver Attention Warning. Nah, Driver Attention Warning itu cuma ada di tipe Prime. Dia akan nge-warning si driver kalau misalkan driver itu punya gaya berkendaranya itu nggak seperti biasanya. Mungkin dideteksi sama dia driver sedang mengantuk ataupun mungkin mabuk gitu ya. Jadi berkendaranya itu misalkan berbelok mendadak atau ngerem mendadak. Yang paling banyak sih tiba-tiba ngerem mendadak, ngegas mendadak. Maka asumsi si sensor ini mungkin pengendaranya, si drivernya akan sedang mengantuk. Maka di cluster kita ada peringatan tuh, kita disuruh ngopi supaya kita menepi dulu, istirahat, baru kita setelah itu jalan. Yang berikutnya itu ada DRVM, Driver Rear View Monitor. Ini tuh sebenarnya shortcut kamera belakang ya. Itu ada di tipe Style dan tipe Prime ya. Di Trend tuh sudah tidak ada. Jadi di bawah tongkat transmisi itu ada tombol untuk kita aktifkan kamera belakang. Jadi kita bisa lihat kamera belakang tanpa untuk pindahin transmisi ke R. Biasanya kan kita ke R dulu baru ada di head unit kita tampil tuh kamera belakang. Nah, ini nggak perlu, kita cukup tekan switchnya, dia akan terlihat kamera belakangnya. Lalu berikutnya itu ada RCCA, Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang Forward Collision Avoidance Assist. Kalau forward itu ketika ada kondisi di depan kita akan benturan. Nah, kalau rear cross itu posisi di belakang. Ketika kita mundur, tiba-tiba ada yang mau lewat, atau tiba-tiba ada sesuatu yang kita nggak bisa lihat dari spion ataupun dari monitor, tetapi di situ mungkin ada batu yang kemungkinan akan berbentur sama kita, atau kucing lewat atau orang lewat. Nah, rear cross ini akan ngasih kita warning. Kalau kita nggak ngerem juga atau ngeliat ke belakang pasti ada apa, dia akan ngerem sendiri. Itu rear cross traffic collision avoidance assist. Untuk berikutnya itu ada safe exit warning. Safe exit warning itu ada di Style dan di Prime. Jadi ketika kondisi sedang berhenti, untuk ketika kita akan keluar buka pintu, tapi ternyata di belakang, dari arah belakang itu akan ada orang yang lewat, ya entah itu orang, kendaraan atau apapun. Nah, dia akan terwarning tuh, menandakan ada sesuatu di belakang yang akan berbenturan dengan kita kalau kita buka pintunya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk berikutnya itu ada high beam assist. Ini cuma ada di tipe Prime. High beam assist itu kalau kita menggunakan lampu ya, lampu jauh, lalu di arah berlawanan kita itu juga ada mobil yang lewat yang menyorot ke kita, maka lampu kita itu akan otomatis meredup atau jadi lampu dekat. Itu cuma ada di Prime. Itu otomatis high beam assist. Oke. Dan terakhir itu untuk Smart Sense itu ada manual speed limiter assist. Manual speed limiter assist itu ada di Prime dan di Style. Itu terkait juga sama sebentar, cruise control.
terkait dengan cruise control. Nah, jadi ketika kita menggunakan cruise control itu kita bisa nurunin kecepatan kita atau naikin kecepatan kita. Jadi kita bisa atur pakai manual speed limit. Jadi kita nggak perlu main gas lagi. Jadi ketika kita dalam kondisi cruise control ini, manual speed limit itu kita bisa atur. Oke, kira-kira itu ulasan tentang smart sense ADAS yang ada di kereta. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Mungkin juga mau ada yang menambahkan menjelaskan lebih rinci lagi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.